Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Bella Talanus dengan NIM 2410911220051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal, regiotorakis atau toraks, dan membri superioris. Untuk memenuhi tugas video mata kuliah anatomi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Muskuloskeletal sendiri adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan membentuk postur tubuh. Kata muskuloskeletal sendiri berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Lalu fungsi dari muskuloskeletal adalah yang pertama memberikan bentuk dan dukungan struktural, lalu melindungi organ internal, memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot dan artikulasi sendi, serta menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Submateri yang akan dijelaskan dalam PPT hari ini adalah yang pertama anatomi muskuloskeletal, regiotorakis atau toraks, yang kedua adalah membri superioris, yang ketiga adalah vaskularisasi, dan yang keempat adalah inervasi. Regiotorakis. Di sini merupakan tulang-tulang yang ada di regiotoraks. Tulang komponen utamanya adalah sternum yang mencakup tulang manubrium, angle, corpus sterni, processus siphoideus, dan siphoid process. Lalu di sini juga ada koste atau tulang rusuk ini yang terdiri dari 12 pasang, masing-masing sisi ada 12 di kiri dan di kanan, yang dibagi menjadi costa vera, costa spuriae, dan costa punctuantes, yaitu ini iga atau rusuk yang melayang seperti ini. Selain itu ada pula vertebrae thoraciae atau tulang belakang pada toraks yang terdiri dari T1 sampai T12 dan memiliki faset untuk artikulasi dengan koste. Hal ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi organ yang terdapat pada toraks seperti jantung ataupun paru-paru dan lain-lain, serta menyediakan titik perlekatan bagi otot, pernapasan, dan otot tambahan lainnya. Selain tulang yang telah saya sebutkan tadi, juga ada tulang clavicula, tulang scapula yang mencakup acromion, coracoid process, dan juga glenoid cavity. Ini merupakan perbesaran dari tulang manubrium dari tampak anterior atau tulang sternum. Di sini ada tulang belakang atau vertebrata atau vertebrae. Di sini ada vertebrae cervix yang terdiri dari 7 tulang, lalu ada vertebrae thorax yang terdiri dari 12 tulang, ada vertebrae lumbal yang terdiri dari 5 tulang, dan ada ostae sacrum dan ostae oesophagus. Selanjutnya, di sini merupakan otot di regiotorakis atau toraks. Kelompok otot utama adalah diafragma di sini. Lalu ada musculi intercostalis externi. Lalu ada musculi intercostalis intimi. Ada pula otot aksesori pernapasan seperti musculi scaleni, musculosternocleidomastoideus. Ini lalu ada musculopectoralis major dan minor. Ada musculoserratus anterior dan ada musculi subscotales yang tidak terlihat pada gambar ini. Selain itu, ada pula otot postural dan stabilisasi tulang belakang seperti
musculo erector spinae atau iliocostalis longissimus spinalis, dan juga musculi transversos spinales. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang-tulang yang terdapat pada membri superioris atau ekstremitas atas, yaitu ada clavicula dan scapula sebagai girdle bahu, lalu ada humerus sebagai tulang lengan, ada radius dan ulna sebagai lengan bawah, tulang lengan bawah, dan di sini kita dapat melihat ada ossa carpalia sebagai tulang pergelangan tangan, ossa metacarpalia sebagai tulang telapak tangan, dan juga ossa phalanges sebagai jari-jari tangan manusia. Lalu setelah itu di sini kita dapat melihat sendi-sendi dan juga otot pada membri superioris, yaitu otot bahu dan punggung atas, musculo trapezius di sini yang bentuknya mirip seperti trapezium. Lalu ada musculo deltoideus juga di sini, ada musculo latissimus dorsi dan musculo levator scapulae, musculi rhamboidei. Di sini dekat bahu ada supraspinatus, ada juga infraspinatus, subscapularis, teres mayor, dan teres minor. Di sini merupakan bagian dari rotator cuff. Ini adalah bagian dari posterior atau bagian belakang bahu kita, dan ini adalah bagian depan atau anterior dari bahu manusia. Lalu di sini merupakan otot-otot yang lain yang seperti subclavius, sternum yang sudah kita bahas tadi, deltoid, coracoid process of scapula, pectoralis major, scapula, pectoralis minor, dan serratus anterior. Ini merupakan biceps brachii, yaitu otot lengan bagian anterior, ada musculo brachialis, lalu sini, lalu ada musculo triceps brachii di bagian belakang sini, ada pula coracobrachialis dan biceps brachii yang pendek dan juga yang panjang di sini. Ini adalah gambar yang lebih jelas pada membri superioris, ada acromion, ini adalah musculo deltoideus atau deltoid, trapezius yang bentuknya seperti trapezium. Di sini lalu ada musculo infraspinatus, musculo teres minor, musculo teres mayor, lalu musculo latissimus dorsi, musculo triceps brachii sebagai otot lengan bagian posterior, lalu bagian posteriornya ada musculo brachiodialis. Di sini ada musculo extensor carpi radialis longus, musculo anconeus, ada musculo abductor pollicis longus, musculo extensor pollicis longus tenda, yaitu punggung tangan, dan musculo extensor digoterium yang ototnya itu terlihat seperti mungkin jari-jari dan juga serat-serat seperti itu. Lalu di sini juga merupakan gambar dari otot yang relaksasi dan kontraksi, di mana tendonnya biceps ketika relaksasi dia terlihat seperti rata, dan tricepsnya yang kontraksi menjadi lebih seperti menjadi lebih keras ketika dipegang. Oh, tidak. Kalau misalnya biceps relaksasi, dia akan menjadi lebih tegang, dan tricepsnya menjadi biceps ketika relaksasi dia akan menjadi lebih lunak, dan tricepsnya akan kontraksi di mana dia akan menjadi lebih tegang. Lalu bicepsnya
ketika berkontraksi dia akan menjadi lebih tegang dan tricepsnya menjadi lebih rileks atau relaksasi. Selanjutnya ada vaskularisasi. Di sini dimana ini adalah sistem vaskular atau seperti sistem vaskuler dimana ada arteri dan juga vena, yaitu sistem pembuluh darah atau vaskuler. Di sini ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena brachiocephalica dextra, ada vena intercostalis superior dextra yang dekat dengan sternum, lalu ada vena hemiazygos accessoria, vena thoracica interna, vena azygos, vena intercostalis anterior, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada arteri thoracica interna, arteri intercostalis posterior, pars thoracica aortae, lalu ada arteri musculoprenica, dan lain-lainnya cabang-cabang dari arteri itu sendiri. Selanjutnya merupakan inervasi, di mana inervasi ini adalah bagian dari nerve atau neuron atau bagian saraf dari manusia. Di sini dapat kita lihat adalah gambar dari otak, lalu gambar dari saraf tulang belakang yang sangat penting dan dapat menyebabkan kematian apabila terganggu atau mendapat trauma ketika kecelakaan. Lalu di sini adalah neuron-neuron untuk bahu. Di sini ada cervical nerves atau neuron cervix yang terdiri dari 8 pasang, lalu thorax nerve atau saraf dari toraks yang terdapat 12 pasang, lalu lumbar nerves atau saraf pada lumbar yang terdapat yang terdiri dari 5 pasang, dan juga sacral nerves dan coccygeal nerves. Di sini adalah saraf dari tulang ekor yang apabila misalnya terganggu atau misalnya terjatuh dapat berakibat fatal pada manusia. Di sini adalah bagian-bagian dari cervical nerves itu sendiri, dengan cervical nerves C1 kodenya hingga C8, dan untuk toraks sendiri itu kodenya adalah T1 sampai T12 seperti yang telah kita bahas tadi. Untuk lumbar nerves itu kodenya adalah L1 sampai L5, dan sacral nerves kodenya adalah S1 sampai S5 yang kegunaannya adalah untuk sexual function, yaitu untuk reproduksi. Kalau lumbar adalah untuk kekuatan otot, lalu untuk yang toraks adalah buat kekuatan dada dan juga abdomen atau perut. Sedangkan yang untuk cervix tadi adalah untuk kepala, untuk leher, diafragma, untuk otot bahu, deltoid, biceps, lengan, pergelangan tangan, triceps, dan juga tangan dan telapak tangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.